Tuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bersenjata akan menjelaskan beberapa poin terkait dengan konflik bersenjata yang kami ambil, yaitu Gerakan Aceh Merdeka, yang dimana latar belakang munculnya Gerakan Aceh Merdeka ini merupakan salah satu ketidakpuasan rakyat Aceh atau masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat, yang dimana mereka itu mengatakan bahwasannya sumber daya alam yang mereka kuasai itu dieksploitasi habis-habisan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi feedback yang diberikan kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat Aceh itu tidak sesuai lah, tidak sebanding karena memang fasilitas dan juga infrastruktur di sana masih kurang gitu. Selain itu, pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka ini merupakan salah satu landasan ideologi nasionalis keacehan yang dibangun oleh Hasan Tiro yang berdiri tanpa harus adanya dengan ideologi tanpa harus adanya pemerintah pusat. Gitu. Selanjutnya, San. Kemudian hak yang dituntut dalam latar belakang Gerakan Aceh Merdeka yang pasti mereka menginginkan adanya pembagian wilayah lah, atau memisahkan diri dari negara NKRI karena mereka merasa capek ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah pusat dengan sumber daya alam yang sudah dieksploitasi tidak sesuai dengan harapan masyarakat Aceh gitu, sehingga hak-hak yang dituntut itu seperti ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi pemerintah juga melakukan negosiasi dan juga mediasi untuk menjalin kesepakatan ataupun perjanjian dengan para anggota Gerakan Aceh Merdeka ini. Nah, selanjutnya, San. Dari apa yang telah dijelaskan oleh Tajul tadi, sebelumnya kenapa konflik ini bisa muncul ya dari tahun 1976 ini, konflik dari Gerakan Aceh Merdeka ini mulai terbentuk gitu. Nah, ini tadi ketika Hasan ini apa ya ditiru mendeklarasikan gitu berdirinya si GAM ini, Gerakan Aceh Merdeka. Itu karena apa? Karena diawali ya karena ketidakpuasan masyarakat Aceh tadi gitu terhadap eksploitasi eksploitasi sumber daya alam gitu oleh pemerintah pusat, sama adanya banyak sekali pada tahun itu ketidakadilan sosial ekonomi gitu yang memang memicu banyak gerakan-gerakan separatif ini gitu. Nah, yang mana itu masih terbentuk gitu, apalagi hingga masa-masa seperti era reformasi dan juga era-era hingga sekarang itu masih ada jejak-jejaknya gitu. Nah, lalu apa saja aktor konflik di dalam konflik bersenjata ini? Yang pasti kita bisa melihat bahwasannya di konflik ini yang pertama ada pemerintah Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia ini sebagai apa? Nah, pemerintah Indonesia itu terutama pemerintah pusat dan militer yang menjadi kaki tangan pemerintah itu bertujuan mempertahankan keutuhan NKRI ya. Nah, di mana dari pemerintah pusat, dari aparat keamanan ini, dari keamanan dari pusat, dari lokal ini yang terlibat dalam operasi militer di dalam konflik ini gitu. Di mana adanya operasi militer ini untuk apa? Untuk upaya penegakan hukum yang ada di Aceh ini, karena memang banyak sekali tindakan-tindakan separatis yang memang di apa ya dijalankan oleh kelompok GAM ini gitu. Maka dari itu pemerintah Indonesia berusaha untuk menjadi apa ya peredam konflik-konflik tersebut gitu agar tidak menyebar luas, agar tidak memperparah. Ini aktornya salah satu di eh, konfliknya ada pemerintah Indonesia, dan yang kedua pasti ada dari gerakan Aceh Merdekanya ini. Nah, dipimpin oleh Hasan di Tiro, di mana si GAM ini mengusung tujuan kemerdekaan Aceh dan perlawanan terhadap pemerintah pusat gitu. Di mana dari apa yang memang terjadi di Aceh ini banyak sekali pengambilan sumber daya, pengeksploitasian sumber daya yang ada di Aceh, yang itu membuat kelompok dari gerakan Aceh Merdeka ini mengusung gitu bahwasanya kita harus merdeka, Aceh harus merdeka gitu dari Indonesia gitu. Nah, itu aktor kedua dalam konflik ini gitu yang menjadi memang apa ya inti aktor di dalam konflik bersenjata ini. Dan yang ketiga ada masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil ini adalah apa ya orang-orang atau orang-orang yang memang terjebak di dalam konflik gitu, di mana menghadapi dampak langsung gitu dari adanya kekerasan, adanya konflik yang memang menimpa mereka, lalu terjadinya ketidakstabilan yang ada di Aceh dan di Indonesia juga itu
dirasakan oleh masyarakat sipil, dan tidak apa ya, tidak sedikit juga banyak masyarakat masyarakat sipil juga yang terlibat dalam konflik-konflik ini gitu, di mana mereka ini ada yang membela pemerintah Indonesia dan juga ada yang memang apa ya, sebagian terkena doktrin dari gerakan Aceh Merdeka ini seperti itu. Lalu bisa kita lihat dengan adanya konflik ini, apa sih incompatibility goals-nya ini gitu. Nah, dari sini kita harusnya bisa melihat bahwasannya si GAM ini bertujuan untuk apa? Untuk kemerdekaan Aceh dan apa, dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, karena memang karena tadi katanya banyak sekali sumber daya yang memang dieksploitasi yang harusnya milik masyarakat Aceh, tetapi tidak dimeratakan atau tidak, memang mungkin mungkin mereka punya apa namanya, ideologi tersendiri gitu, bahwasanya harus berdiri di tanah sendiri gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari Sigam ini punya tujuan yang memang berbeda dengan pemerintah Indonesia. Kalau pemerintah Indonesia itu beda, yaitu untuk apa ya? Untuk mempertahankan dong, untuk mempertahankan integritas wilayah NKRI gitu, yang memang sudah terbentuk sebelumnya dari 1945. Dan ini Indonesia juga sangat-sangat menolak yang adanya separatisme seperti itu. Nah, dari situ perbedaan-perbedaan yang memang mendasar ini itu menyebabkan ketegangan memang berkepanjangan gitu, dan dari konflik bersenjata ini memang itu yang menjadi tujuan yang memang berbeda dari kedua kelompok ini seperti itu. Di sini ada dari incompatibility goals-nya ya. Oke, selanjutnya itu ada dari hostility-nya, di mana gerakan Aceh Merdeka ini merupakan konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan GAM yang berlangsung dari tahun 1976 hingga 2005, di mana konflik ini itu menyebabkan jatuhnya hampir 15.000 jiwa dan berdampak pada tatanan politik, ekonomi, hukum, keamanan, kehidupan, keagamaan, dan sosial budaya masyarakat Aceh. Nah, dari hostility ini itu juga kita dapat melihat dari beberapa aspeknya. Yang pertama itu terkait pemerintah Indonesia ini memberikan labelisasi terhadap gerakan Aceh Merdeka ini sebagai gerombolan pengacau keamanan atau gerombolan pengacau liar. Uh, Setelah itu labelisasi ini itu dapat memperburuk citra citra dari GAM sendiri dan meningkatkan kebencian masyarakat Aceh itu terhadap gerakan Aceh Merdeka. Kemudian pemerintah Indonesia juga mengembalikan pemberlakuan operasi militer atau DOM yang ada di Aceh pada tahun 2003. Nah, DOM ini itu dapat meningkatkan kekerasan dan kebencian antara pemerintah dengan GAM. Kemudian pemerintah juga dalam negosiasi dengan pihak GAM ini itu menggunakan pihak ketiga sebagai penengah dalam penyelesaian konflik Aceh, di mana dilakukan dengan pendekatan dialogal untuk meningkatkan transparansi dan kesadaran akan kepentingan perdamaian. Selain melalui hal tersebut, pemerintah itu juga menggunakan hubungan Islam dan politik pasca konflik antara pemerintah Indonesia dengan GAM yang dapat mempengaruhi kebencian masyarakat Aceh dengan GAM ini, sehingga Islam digunakan sebagai alat politik untuk mempengaruhi pendapat masyarakat dan meningkatkan kebencian terhadap gerakan Aceh Merdeka. Boleh di next? Selanjutnya itu ada konflik behavior, di mana dalam gerakan Aceh Merdeka ini terjadi karena adanya perilaku tidak adil pemerintah dan pengabaian harkat dan martabat rakyat Aceh, di mana GAM memimpin pemberontakan bersenjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Selain itu, konflik GAM ini juga dipicu dari gerakan Aceh yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia yang berujung pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah, di mana keinginan untuk mereka ini juga dipicu dari adanya keluhan historis dan perbedaan budaya antara Aceh dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu, konflik ini juga sebenarnya sudah melalui perjanjian damai melalui MOU yang dilakukan dengan nama MOU Helsinki, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui proses rekonsiliasi dan pemberian otonomi. Namun proses perdamaian ini itu mendapatkan kritik karena tidak adanya kelengkapan dan tidak menangani semua masalah yang mendasari terjadinya konflik tersebut. Selanjutnya, konflik ini itu kemudian dapat diselesaikan melalui penerapan
otonomi khusus yang diberikan kepada wilayah Aceh, kemudian memberikan provinsi ini otonomi yang lebih besar dalam pemerintahan, sehingga resolusi ini tuh dipandang sebagai kompromi antara pemerintah dan GAM, namun juga menciptakan konflik baru di dalam tubuh GAM sendiri, seperti perebutan kekuasaan dan penerapan hukum syariah. Cukup. Baik, kesimpulan dari apa namanya konflik bersenjata dari Gerakan Aceh Merdeka ini yaitu bagaimana apa namanya Gerakan Merdeka ini untuk kemerdekaan Aceh yang tujuannya itu untuk kemerdekaan Aceh dari Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia, yang di mana bermula dari adanya advokasi politik hingga beralih ke konflik bersenjata. Konflik antara pemerintah dan juga agama ini berlangsung selama bertahun-tahun dan juga menyebabkan banyak sekali korban karena memang konflik yang digunakan itu menggunakan senjata yang pada akhirnya GAM dan juga Aceh ini mencapai kesepakatan damai dengan mengakhiri konflik dan juga bagaimana pemerintah Indonesia ini memberikan otonomi khusus kepada daerah Aceh yang hingga saat ini pasca konflik saat ini Aceh menjadi salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus yang diberikan salah satunya sebagai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan juga GAM gitu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.